Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Perkarnolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang selalu setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang memberikan kami nafas kehidupan, sukacita, dan waktu yang sangat penuh berkat ini. Biarlah Roh-Mu menyertai kami, menguatkan kami memahami kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, dan yang menjadi pembimbing ayat 24, demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saya baca sekali lagi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pengharapan dapat kita artikan sebagai permohonan, keinginan, cita-cita yang diperlukan. Artinya pengharapan itu belum nyata, belum terjadi, belum kita terima pada saat ini. Jadi pengharapan adalah tidak berdiri sendiri, tetapi pengharapan itu berproses. Katakanlah kita mau mengharapkan yang baik, itu pasti harus didasarkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita mengharapkan sesuatu berhasil atau sukses atau apa saja yang kita inginkan, itu ada tahapan-tahapan, tahapan proses dan apa yang perlu harus dilalui. Karena itulah Paulus mengajar orang-orang di kota Roma secara khusus dan secara umum bagi orang-orang percaya pada saat ini, bagaimana pengharapan itu menggerakkan semua orang untuk melakukan dan bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Banyak orang menggantungkan pengharapan kepada pengharapan yang sia-sia, kepada kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, atau banyak orang mengharapkan berhasil tetapi tidak mau bekerja, tidak mau melakukan bagaimana proses pengharapan itu terjadi. Pengharapan itu adalah apa yang kita akan capai ke depan, apa yang kita terima di masa yang akan datang, apa buah-buah dari apa yang kita lakukan sekarang. Boleh-boleh saja sekarang kita lakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Boleh-boleh saja kita melakukan saat ini tetapi tidak, seakan-akan tidak memberikan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, ketika segala sesuatu kita mulai, pasti akan membawa hasil, akan berbuah. Katakanlah seseorang yang menanam sebatang tanaman, dia mengharapkan bahwa tanaman itu akan tumbuh, dan supaya tanaman itu bisa untuk menghasilkan buah, dia akan dirawat, dia akan dijaga, dia akan dipelihara, bahkan dipupuki. Karena itu, bagaimana proses, bagaimana pengharapan itu bisa nyata di masa depan, itu harus dilalui dengan langkah-langkah, tahapan-tahapan. Bisa-bisa saja dengan
proses yang mungkin menyakitkan atau juga penuh pergumulan dan tantangan. Nah, saudara-saudara, inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Pengharapan kita akan memperoleh yang terbaik dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah makanya mulai dari sekarang kita akan selalu setia kepada Tuhan karena kita percaya kebersamaan kita, kesetiaan kita, itulah buah dari iman kita. Bahwa kita telah ditebus, bahwa kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa oleh kuasa darah Yesus. Kita percaya bahwa Yesus telah menaklukkan segala dosa, segala kejahatan, segala kuasa iblis, dan kita berharap bahwa kita juga akan menaklukkan itu. Tetapi saudara-saudara, pengharapan itu tidak datang sendiri. Ada langkah yang harus kita jaga. Menjaga hati, menjaga pikiran, melakukan yang terbaik, merawat segala kebaikan-kebaikan, menularkan cinta kasih. Itulah bagian dari langkah-langkah dari proses yang akan kita lakukan untuk bagaimana kita bisa menerima dan pengharapan itu jadi nyata. Karena itu saudara-saudara, setiap saat kita berharap bahwa hidup kita akan lebih baik. Hidup kita akan lebih dari hari-hari sebelumnya. Itu harapan kita. Tetapi bagaimana itu bisa lebih baik atau lebih indah dari hari-hari sebelumnya? Hari ini kita akan membuat suatu pembaharuan yang betul-betul yang keluar dari iman, yang keluar dari hubungan yang akrab bersama Yesus Kristus, bahwa Yesus telah mempersembahkan segalanya bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Dengan demikian orang-orang Kristen akan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi cinta kasih, bagi kebaikan sesama. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk membebaskan kami dari kuasa dosa dan kejahatan. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami, agar kami juga mengalahkannya. Dan pengharapan kami akan tetap Engkau berikan, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.